Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya, yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita ya. Dan mudah-mudahan kita hari ini masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya harus masih bisa semangat ya untuk bisa melewati satu persatu badai permasalahan hidup kita hari ini, sehingga kita segera terbebas dari segala macam himpitan hidup, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol yang mungkin sudah membuat pusing 7 keliling. Nah, hari ini sebelum melanjutkan video ini, aku pengen mengingatkan bahwasannya kami dari channel YouTube Info Pinjol Terbaru tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun. Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel YouTube Info Pinjol Terbaru, maka fix itu adalah penipuan. Jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan. Oke, hari ini kita pengen ngebahas ya beberapa aplikasi raksasa yang hari ini sedang banyak digunakan sama masyarakat Indonesia. Dan hari ini 4 aplikasi raksasa ini, atau mungkin 5 aplikasi raksasa yang akan kita bahas pada video kali ini, adalah aplikasi yang sekarang sedang kalian gunakan dan kebetulan belum mampu melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan. Padahal kemarin-kemarin ya banyak dari teman-teman kita itu yang udah cukup gelisah karena terus-terusan mendapatkan ya yang namanya reminder atau pengingat dari aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Oke, pada video kali ini kita pengen ngebahas yang pertama itu adalah aplikasi Kredivo. Siapa hari ini yang menggunakan aplikasi Kredivo? Dan yang kedua adalah aplikasi Akulaku, dan yang ketiga adalah aplikasi Shopee Paylater, dan yang keempat adalah aplikasi Shopee Pinjam, dan yang kelima adalah aplikasi Home Credit, dan yang keenam adalah aplikasi Indodana. Nah, hari ini dari 6 aplikasi pinjol yang tadi kita sebutkan itu limit payletternya lumayan banyak ya, lumayan besar, dan hari ini banyak yang udah bisa mengakses dan menggunakan aplikasi dan payletter tersebut. Nah, sekarang banyak juga yang belum mampu melakukan pembayaran nih, dan hari ini sedang panik karena takut mungkin didatangin sama debt collector lapangannya, atau mungkin sedang ya gelisah banget karena kita hari ini masih punya hutang bang di aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, gue yakin banget ya 99,9% nih dari subscriber kita ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab, adalah orang-orang yang baik ya, karena mereka hari ini masih tetap berusaha ya untuk membayar semua tagihan dan hutang-hutang di aplikasi tersebut. Nah, pada video kali ini aku pengen mengajak kalian untuk stop bayar terlebih dahulu. Berhenti sejenak dan resapilah satu persatu permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi agar membuahkan hasil dari solusi yang baik. Jadi hari ini untuk kawan-kawan yang masih gelisah, stop bayar terlebih dahulu. Dan akan kita lanjutkan nanti ketika kita memang sudah memiliki kemampuan. Hari ini yang membuat masalah ini menjadi besar karena kita terus-terusan memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu pasti terjadi. Yang sudah pasti terjadi saja pun masih bisa kita atasi dan kita cari solusinya. Hari ini masih banyak yang membayangkan kalau ketemu dengan debt collector lapangan. Dan apakah dari 6 aplikasi yang tadi abang sebutkan sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak bang? Nah, untuk di aplikasi Kredivo. Aplikasi Kredivo memang sudah memiliki debt collector lapangan, tapi tidak untuk di semua daerah. Masih hanya untuk di sekitaran daerah-daerah kota-kota besar saja. Dan untuk di aplikasi Akulaku juga masih seperti itu. Mereka memang sudah memiliki debt collector lapangan. Untuk aplikasi Shopee Pay dan Shopee Pinjam itu masih cukup jarang ditemukan adanya debt collector lapangan. Jadi kita masih bisa punya kesempatan lah ya untuk melunasi semua utang-utang yang hari ini sedang kita hadapi. Dan untuk di aplikasi Home Credit juga masih seperti itu. Memang mereka sudah memiliki debt collector lapangan. Dan untuk di aplikasi Indodana masih cukup jarang ditemukan debt collector lapangan dari aplikasi Indodana tersebut. Nah, oke ya, untuk teman-teman yang bertanya apakah mereka ini legal OJK atau tidak, memang ya mereka sudah legal OJK, mereka memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan untuk kawan-kawan yang hari ini sedang gelisah ya, coba pikirkan sumber masalah hari ini menjadi berat itu karena kita terus membiarkan pemikiran-pemikiran liar kita ya menakut-nakuti kehidupan pribadi kita, sehingga terpecahlah konsentrasi untuk bekerja ya. Berkeluarga pun hari ini sudah bolak-balik marah sama anak-anak yang ada di rumah. Nah, ini kan nggak jelas banget. Nah, di video kali ini aku pengen mengajak kalian itu ya untuk membereskan itu terlebih dahulu.
Nah, kemampuan membayar kalian hari ini kan memang masih cukup minim ya. Di tengah sulitnya badai perekonomian hari ini, aku pengen mengajak kalian itu jangan lagi menambah beban pikiran. Jadi dengan cara stop bayar ini kalian akan punya kesempatan ya untuk bisa lebih berkonsentrasi untuk mencari uang lalu membayar hutang. Jadi kalau kalian masih saja terus-terusan ya memaksakan diri ya setelah meminjam di beberapa aplikasi yang tadi kita sebutkan, maka kalian akan meminjam kembali kepada orang-orang yang lain atau setidaknya kalian akan berusaha untuk meminjam di aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, ini adalah salah satu cara yang salah. Ini adalah salah satu cara ya, gali lubang tutup lubang ini, cara yang ingin menutupkan masalah yang lama itu dengan cara membuat masalah yang baru. Nah, hitung-hitungannya ya, kita hitung-hitungan ekonominya dulu nih. Kalau seandainya nih ya, kalau seandainya kalian ingin membayarkan tagihan tadi dengan cara meminjol lagi di aplikasi yang lain, sudah pasti ada biaya denda, bunga, platform ini itu segala macam, dan itu bakal menambah urusan nanti kita. Sementara di paylater ini kan ya kita tahu sendiri bahwasannya itu tenornya ada yang 3 bulan, 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, kalau seandainya Bang aku minjam lagi dengan saudaraku gimana ya Bang? Karena hari ini banyak juga dari debt collection aplikasi-aplikasi pinjol itu menganjurkan ya kepada teman-teman yang belum mampu melakukan pembayaran ini, udah kamu pinjam aja dulu sama saudara kamu, sama teman kamu, dan hampir semua rata seperti itu cara mereka menyuruh kita untuk melakukan pembayaran di aplikasi mereka. Mungkin bisa-bisa saja, tapi itu juga akan menambah deretan masalah lah ketika nanti kalian belum bisa membayar sesuai dengan janji kita di awal kepada saudara, kepada teman, kepada rekan kantor. Nah, jadi kalau seandainya kalian memilih langkah stop bayar, bakal ada Bang dendanya. Ya itu udah pasti otomatis ya. Yang namanya semua aplikasi pinjol hari ini sudah pasti adalah konsekuensi yang akan kita terima ketika kita telat membayar, gagal membayar ya kan. Nah, untuk masalah itu ya hari ini coba hitung biaya denda dan bunga. OJK sudah memberitahukan agar tidak memberikan sanksi denda dan bunga itu melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok untuk pinjol. Nah, kalau seandainya tadi kemarin kalian menggunakan paylater atau pinjam atau mungkin paylater yang lain atau pinjam uangnya itu sekitar 2 juta. Nah, Bang, itu berapa Bang biaya denda dan bunga yang paling banyak ya yang diperbolehkan oleh pihak OJK diberikan kepada debitur yang belum mampu melakukan pembayaran? Paling banyak itu juga 2 juta. Nah, di awal kita pinjam 2 juta. Maka hari ini kita telat membayar, nggak mampu membayar lagi. Maka biaya denda dan bunga yang paling banyak yang boleh diberikan oleh pihak aplikasi itu kepada kalian sebesar jumlah pinjaman pokok di awal. Jadi nanti totalnya 4 juta. Dan itu kalau menurut aku secara pribadi itu jauh lebih baik ya. Jadi kita masih punya kesempatan dan menenangkan pikiran. Lalu banyak yang bertanya-tanya apakah 6 aplikasi ini memang sudah terkoneksi ke Slik OJK Bang? Hari ini banyak yang sudah mendapati pesan bahwasannya ketika Anda tidak melakukan pembayaran maka akan berpengaruh kepada Slik OJK kalian. Banyak ya yang sudah mendapatkan pesan seperti itu. Jawabannya sudah, 6 aplikasi ini sudah terkoneksi ke Slik OJK. Lantas bagaimana Bang kalau seandainya kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi tersebut? Maka akan ada catatan buruk ya. Catatan bahwasannya kita punya hutang di aplikasi A, B, C, D, E tadi. Nah, apa kira-kira efek negatifnya ketika kita masuk atau terkoneksi ke Slik OJK dari aplikasi yang tadi tersebut? Ya palingan itu menjadi gini ya, sebelum melanjutkannya aku pengen ngasih tahu dulu bahwasanya Slik OJK itu merupakan raport ya. B-checking itu merupakan raport, Slik OJK B-checking itu sama aja ya. Itu merupakan raport, catatan ya, catatan keuangan kita. Kita pernah minjam atau menggunakan finance yang lain itu di aplikasi atau di PT perusahaan apa. Ada kelihatan di situ dan akan ada juga kelihatan bahwasannya Anda tertunggak sekian bulan, terhutang sekian lama. Ada catatan di situ. Nah, efek negatifnya ketika kita ya yang hari ini sudah masuk ke dalam blacklist B-checking. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya tinggal bayar utangnya, maka secara otomatis pula nanti blacklist B-checking tadi akan kembali pulih bersih. Dan efek negatifnya ketika nanti kita pengen apa ya, mungkin dari teman-teman ada yang pengen kredit mobil sport kali, atau mungkin ada yang pengen kredit jet pribadi. Nanti ketika kita pengen kredit
dan melakukan pengajuan di sebuah finance, maka mereka akan cek. Dan itu pun akan kembali kepada finance-nya. Jadi tidak secara keseluruhan itu bisa, ya oke, memang berpengaruh, tapi tidak semuanya itu bisa berpengaruh. Karena nanti akan dikembalikan lagi kepada finance-nya, misalnya FIF, Adira, atau Astra, atau apa yang lain sebagainya lah. Ya kalau memang mereka itu percaya kepada kalian dan mereka mau memberikan kesempatan, maka tidak ada masalah. Jadi udah cukup jelas. Oke ya, yang masih pengen tanya-tanya kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Yang penting kalian stop bayar dulu sambil mengumpulkan uang. Kita kumpulkan dan pulihkan kembali pikiran ya, jiwa kita hari ini yang mungkin udah ketakutan aja nih. Coba buang dan berpikirlah secara positif ya, dan jangan lagi menghabiskan waktu dan energi hanya untuk menakut-nakuti diri sendiri. Hari ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan, Bang, apakah debt collector ini datang ke rumah, apakah mereka akan teriak-teriak, dan berapa lama setelah telat bayar baru mereka ini datang ke rumah. Nah, kalau seandainya juga mereka datang, kalau mereka datang dengan baik, sopan dan santun, ya udah kita layanin aja dan kita wajib kooperatif. Toh mereka juga adalah saudara-saudara kita sebangsa setanah air hari ini yang sedang menjalankan tugasnya. Jadi jangan dibuat ribet gitu. Hari ini hidup kita udah ribet, ditambah lagi dengan pemikiran-pemikiran yang membuat kalian tambah susah. Jadi itu yang harus kita kontrol hari ini supaya kita tidak salah langkah lagi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.